Halo semua, perkenalkan nama saya Fauzia Valia Diba dari Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu kebudayaan berbentuk seni bela diri yang sangat populer, yaitu pencaksilat Betawi secara lebih dalam. Negara kita memiliki keragaman budaya yang tak terhitung jumlahnya. Setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas kebudayaan dengan keunikannya masing-masing yang menjadi kebanggaan masyarakat di daerah tersebut. Tak terkecuali di Jakarta yang merupakan ibu kota negara Indonesia. Walaupun Jakarta adalah kota yang dipandang sebagai pusat modernisasi, hal itu tak lantas menghilangkan kesenian khas Jakarta yang menjadi warisan nenek moyang dan telah diturunkan hingga generasi selanjutnya. Seperti yang kita ketahui, ibu kota Jakarta dihuni oleh beragam etnis yang berasal dari daerah-daerah di Indonesia. Namun, etnis Betawi merupakan penduduk asli yang mendiami wilayah ibu kota Jakarta dan sekitarnya. Etnis Betawi secara biologis merupakan percampuran antar suku yang datang ke Jakarta. Proses asimilasi tersebut terjadi antara penduduk pribumi yang telah lama menghuni daerah Jakarta dengan suku pendatang baru seperti orang-orang dari Banten, Jawa, dan Makassar, serta terjadi juga proses asimilasi antara penduduk pribumi dengan kaum pendatang seperti orang Cina, orang Belanda, orang Portugis, dan orang India. Proses tersebut melahirkan kebudayaan-kebudayaan Betawi yang dipengaruhi oleh suku-suku tersebut, baik dalam seni tari, lisan, pertunjukan, hingga upacara adat. Salah satu bentuk kesenian khas ibu kota Jakarta adalah pencaksilat Betawi. Meskipun seni bela diri pencaksilat dimiliki oleh daerah-daerah lain di Indonesia, namun pencaksilat khas Betawi merupakan salah satu yang paling populer. Silat diperkirakan sudah ada sejak abad ke-16, di mana masyarakat setempat pada masa itu sering mempertunjukkan seni silat di saat pesta perkawinan atau hitanan. Silat Betawi sendiri memiliki banyak aliran seperti yang disebutkan dalam buku Main Pukulan Khas Betawi karya G. Jenawi. Dalam buku itu dituliskan ada 317 aliran main pukul atau pencaksilat Betawi. Namun, setidaknya terdapat 5 aliran yang paling populer dan dikenal masyarakat luas. Aliran silat yang pertama adalah silat Sabeni yang berasal dari Tanah Abang, Jakarta Pusat. Aliran ini didirikan oleh tokoh bernama Sabeni yang kini diteruskan oleh sang cucu. Kedua adalah aliran silat Beksi yang berasal dari bahasa Tiongkok BC. B berarti pertahanan dan C 4. Beksi berarti pertahanan 4 penjuru. Perguruan Beksi lahir dan berkembang di wilayah Jakarta Selatan. Yang ketiga adalah aliran silat Cingkrik yang biasa ditemui di daerah Rawabelong, Jakarta Barat. Tokoh Si Pitung disebut-sebut sebagai salah satu tokoh yang menekuni dan mengajarkan pencaksilat Cingkrik. Kemudian, yang keempat adalah aliran silat Paseban yang namanya diambil dari nama kelurahan di Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Aliran ini didirikan oleh Muhammad Soleh. Selanjutnya, yang kelima adalah aliran silat Cimacan. Aliran ini berasal dari Banten dan dikembangkan di daerah Karangtengah dan Lebak Bulus. Ciri khas perguruan ini adalah jurus macannya. Meskipun silat dinilai sebagai salah satu jenis kesenian yang sangat populer, beberapa budayawan Betawi beranggapan bahwa seni bela diri ini terpinggirkan. Terlihat di sekolah-sekolah yang memiliki ekskul seni bela diri, siswa dan siswi lebih banyak yang memilih ekskul seni bela diri lain seperti taekwondo. Namun, dilihat dari sudut pandang lain, seni bela diri pencaksilat juga telah dikenal di mancanegara. Hal ini dibuktikan dengan adanya turnamen-turnamen tingkat Asia, contohnya pada ajang Asian Games dan SEA Games. Meskipun di negara lain seperti Malaysia dan Brunei Darussalam juga memiliki seni bela diri yang hampir serupa, tetapi melalui proses panjang telah ditetapkan bahwa pencaksilat Indonesia merupakan warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada sidang ke-14 yang berlangsung di Bogota, Kolombia pada tanggal 9 sampai 14 Desember 2019. Pada turnamen-turnamen olahraga seperti SEA Games dan Asian Games, pencaksilat berperan penting pada perolehan medali Indonesia.
Pada Asian Games 2018 yang berlangsung di Jakarta Palembang misalnya, para atlet pencaksilat berhasil menyumbangkan 14 medali emas dan 1 medali perunggu dari 16 kelas yang dipertandingkan. Hal ini menunjukkan dominasi Indonesia pada perlombaan pencaksilat. Selain itu, melihat beberapa video di YouTube membuat saya semakin yakin bahwa pencaksilat merupakan seni bela diri yang sangat populer di dalam maupun luar negeri. Banyak warga negara asing yang mempelajari seni bela diri ini. Selain itu, pencaksilat juga dipertunjukkan pada event-event internasional. Sebagai masyarakat Indonesia, sudah sepatutnya kita bangga terhadap budaya yang kita miliki. Jika warga negara asing saja mampu mempelajari kebudayaan kita, mengapa kita tidak bisa? Tugas kita sebagai warga negara Indonesia adalah menjaga kebudayaan tersebut agar selalu lestari dan tidak luntur termakan zaman. Kesenian pencaksilat yang telah mendunia ini menjadi salah satu contoh bahwa kita harus mempertahankan kebudayaan karena itu merupakan cerminan diri bangsa yang membanggakan. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.